Halo, kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPS kelas 4. Khususnya kita akan belajar tentang membaca peta, batas wilayah, dan karakteristik sumber daya alam. Kita akan mengidentifikasi makna simbol yang terdapat dalam peta, mengetahui batas-batas kota atau kabupaten di tempat tinggal kita, menyebutkan karakteristik sumber daya alam di kabupaten tempat tinggal kita. Peta adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta digunakan untuk menunjukkan letak suatu daerah. Peta dapat menggambarkan bagian terkecil yang ada di permukaan bumi, seperti jalan raya dan bangunan sekitarnya. Atlas adalah kumpulan dari beberapa peta yang dibuat dalam bentuk buku. Atlas terdiri dari berbagai jenis, di antaranya atlas dunia yang berisi kumpulan peta negara-negara di dunia. Globe disebut sebagai model tiruan bumi yang memberikan gambaran bentuk bumi sehingga mendekati bentuk sebenarnya. Simbol peta. Simbol pada peta dinamakan legenda. Tanda yang digunakan untuk mewakili objek-objek pada peta. Ada simbol garis. Simbol garis menandakan batas wilayah atau jenis jalan. Di antaranya batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, jalan raya, jalan kereta api. Simbol peta atau legenda. Ada batas administrasi berupa batas negara, batas provinsi, batas kabupaten. Simbol untuk perhubungan berupa simbol jalan raya, jalan kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan. Simbol kota atau perkotaan. Ibu kota provinsi, ibu kota madya, ibu kota kabupaten, kota administratif, kota-kota lainnya, perguruan tinggi, rumah sakit, perkantoran, dan monumen. Topografi berupa simbol untuk danau, waduk, rawa, sungai, gunung berapi, gunung tidak berapi, daratan provinsi lain. Ada pula simbol berupa warna yang melambangkan ketinggian suatu daratan dan kedalaman lautan dalam meter. Jadi di peta itu ada bagian yang berwarna biru, dari biru muda sampai biru tua. Kemudian ada bagian warna hijau, hijau muda, kuning, oranye dan merah. Itu menandakan ketinggian suatu permukaan daratan dalam meter. Warna biru menandakan kedalaman lautan atau perairan dalam satuan meter. Di peta juga ada skala. Skala garis ditunjukkan dengan perbandingan antara angka dan panjang garis. Simbol gambar memberikan tanda suatu tempat atau bangunan umum. Ada batas kota administratif, simbol perhubungan, kota dan perkotaan, kenampakan alam. Ada danau, rawa, sungai, gunung berapi, gunung tidak berapi. Simbol warna.
memberikan keterangan mengenai ketinggian suatu wilayah di daratan maupun kedalaman laut. Di sini ada contoh peta Provinsi Jawa Barat. Ada bagian yang berwarna hijau, kuning, oranye, merah. Ini menandakan ketinggian suatu wilayah daratan. Kemudian yang berwarna dari biru muda sampai biru tua itu menandakan kedalaman laut, di mana ketinggian daratan itu antara 0 sampai 100 meter itu diberi warna hijau, 100 sampai 500 meter diberi warna kuning, 500 sampai 1000 meter warna merah atau oranye, merah muda. Di atas 1000 meter warna merah tua. Kemudian kedalaman laut diberi warna biru muda 0 sampai 20 meter di bawah kedalaman laut, di bawah permukaan daratan ya. Kemudian 200 sampai 300 meter warna biru agak tua. Di atas 3000 meter ke bawah ya, di kedalaman laut, di atas 3000 meter itu warna hijau tua. Unsur peta berisi petunjuk arah berupa arah mata angin. Unsur peta ada yang berupa judul peta. Di dalam peta itu selalu ada arah mata angin yang selalu menunjuk ke atas, menandakan bahwa atas dalam sebuah peta itu menunjukkan arah utara. Kemudian unsur peta berupa skala. Skala garis ditunjukkan dengan perbandingan antara angka yang tertera dan panjang garis. Batas wilayah pada peta. Peta Provinsi Jawa Barat. Peta Provinsi Jawa Barat, sebelah utara adalah Laut Jawa dan DKI Jakarta. Sebelah timur Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi Jawa Tengah. Sebelah barat Provinsi Jawa Barat adalah Banten dan DKI Jakarta. Sebelah selatan Provinsi Jawa Barat merupakan Laut Indonesia. Kota penting yang berada di Provinsi Jawa Barat diantaranya Bekasi di bagian barat ya, Bekasi, Cikarang, Karawang, Bandung, Purwakarta, Kuningan, dan yang paling timur adalah kota Cirebon. Kenampakan alam di wilayah Jawa Barat berupa sungai. Sungai Citarum, Sungai Citarik, Sungai Ciwulan, Sungai Citandui, Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas. Jadi sungai itu ditandai dengan kata ci. Gunung, Gunung Galunggung, Gunung Ciremai, Gunung Salak, Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Putri, Gunung Sindur. Batas wilayah DKI Jakarta. Wilayah Jakarta dibagi menjadi 5 kota madya. Batas wilayah DKI Jakarta sebelah utara adalah Laut Jawa, selatan Provinsi Jawa Barat, kalau kota berupa kota Depok dan Bogor. Kemudian bagian barat Provinsi DKI Jakarta adalah Banten. Sebelah timur Provinsi Jakarta
yaitu Provinsi Jawa Barat. Kalau kota berupa Kota Bekasi. Sumber daya alam yang berada di wilayah DKI Jakarta ada di Kepulauan Seribu berupa tempat wisata. Kemudian kalau di Pulau Pabelokan itu terdapat sumber minyak bumi dan gas. Batas wilayah Kota Bekasi. Batas wilayahnya sebelah utara Kota Bekasi adalah Laut Jawa, sebelah selatan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Sebelah barat Kota Bekasi, Provinsi DKI Jakarta. Sebelah timur Kota Bekasi adalah Karawang. Sumber daya alam yang ada di Kota Bekasi berupa sumber minyak bumi di Babelan, Gabus, Muara Gembong, Cabang Bungin, dan daerah Tambun. Gas alam ada di Bekasi Selatan. Sumber daya alam yang tersebar di wilayah Indonesia berupa tambang emas di Cikoto, tembaga di Tembagapura, tambang batu bara di Muara Enim, aspal Pulau Buton, Intan di Bontang, biji besi di Sulawesi. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Emas biasa digunakan untuk perhiasan, nikel digunakan untuk bahan baku pembuatan stainless steel, timah digunakan sebagai produk aluminium foil, tembaga digunakan untuk pembuatan uang logam, perhiasan, dan alat rumah tangga. Kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam dari tumbuhan, hewan, dan hasil tambang. Sumber daya alam menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan, binatang, air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali atau yang habis. Contohnya adalah hasil tambang berupa emas, tembaga, batu bara, nikel, bauksit, besi, dan lain-lain. Terima kasih. Kalian sudah belajar bersama Ibu C. Supriyatiwi.